Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Ramadan ini dari Politeknik Pengembangan Pertanian Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Media Penyuluhan Pertanian. Berikut ini hasil kerja saya. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materinya, yaitu penetapan dan pemilihan media penyuluhan. Yang di dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana sih kita dalam menetapkan dan memilih media penyuluhan yang tepat atau sesuai bagi target atau sasaran dalam kita menyuluh. Sebelum kita memilih suatu media untuk melakukan penyuluhan, kita harus merumuskan beberapa hal, di antaranya yaitu masalah. Di sini saya mengambil suatu masalah yang ada di Desa Tampak, Kecamatan Rantau Perlak, Provinsi Aceh, yaitu permasalahan di desa tersebut adalah petani padi belum menggunakan benih unggul bersertifikat sebesar 60% dan juga hasil produksi padi belum maksimal. Setelah kita merumuskan masalah, selanjutnya kita juga harus merumuskan karakteristik sasaran yang ada di desa tersebut. Di sini karakteristik sasaran yang berada di Desa Tampak, Kecamatan Rantau Perlak, Provinsi Aceh, yaitu memiliki umur berkisar antara 20 sampai 55 tahun, jumlah sasarannya 30 orang, pendidikannya di antara SD sampai SMA, sedangkan tahap adopsinya sudah sampai tahap menilai pada permasalahan tersebut. Selanjutnya, tujuan penyuluhan. Jadi tujuan penyuluhan tersebut kita bisa merumuskan ke dalam 3 kategori, yaitu kita ingin merubah sikap atau merubah pengetahuan, ataupun kita ingin merubah keterampilan petani desa tersebut. Namun di sini saya merumuskan untuk merubah sikap, saya menyesuaikan dengan masalah pada desa tersebut. Jadi saya merumuskan tujuannya yaitu merubah sikap petani dalam menggunakan benih padi unggul bersertifikat. Selanjutnya pesan. Di sini saya merumuskan pesan yaitu perbandingan nilai ekonomi penggunaan benih padi unggul bersertifikat. Saya mengambil perbandingan nilai ekonomi karena saya ingin menyuluh pada petani, yaitu menyadarkan petani bahwa menggunakan benih padi unggul bersertifikat itu lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan benih lokal ataupun benih yang tidak bersertifikat. Selanjutnya, metode penyuluhan. Di sini saya merumuskan metode penyuluhannya yaitu karya wisata dan ceramah. Saya menggabungkan antara karya wisata dan ceramah dalam satu kali penyuluhan agar penyuluhan tersebut lebih efektif. Mengapa? Karena petani dapat melihat langsung ketika melakukan karya wisata bagaimana sih hasil padi dari benih padi unggul bersertifikat. Lalu saya langsung sambung dengan ceramah agar menambah pengetahuan dan minat petani dalam melakukan budidaya padi yang menggunakan benih unggul bersertifikat. Selanjutnya, berdasarkan metode penyuluhan tersebut, kita akan melihat contoh LPM dan sinopsisnya. Di sini LPM atau lembar persiapan menyuluhnya yaitu saya merumuskan sebagai berikut. Judul kegiatannya, keuntungan penggunaan benih padi unggul bersertifikat. Metodenya seperti tadi, karya wisata dan ceramah. Alat peraga dalam kegiatan menyuluh tersebut ada benih padi unggul bersertifikat tentunya. Dan alat bantunya ada pengeras suara, sarana dan prasarana, bus, kursi, papan tulis, dan proyektor. Lalu TIK-nya. Setelah mengikuti penyuluhan ini, petani mau menggunakan benih unggul bersertifikat dari 40% menjadi 80%. Mengapa 40% menjadi 80%? Karena tadi pada permasalahan petani yang belum menggunakan benih padi unggul bersertifikat ada sebesar 60%. Oleh karena itu kita ingin meningkatkan menjadi 80%. Selanjutnya hari dan tanggalnya yaitu pada hari Rabu 17 April 2020. Waktunya yaitu 370 menit. Tempat yaitu Desa Tahunan, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang.
Sasarannya yaitu kelompok tani Harapan Jaya, Desa Tampak, Kecamatan Toperlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Ya, di sini dapat kita lihat bersama-sama rundown acara atau rundown kegiatan tersebut. Jadi 150 menit pertama, penyuluh dan petani itu berangkat ke lokasi penyuluhan menggunakan bus. Selanjutnya, petani melakukan observasi di lahan pertanian di Desa Pakar Aceh Tamiang tersebut, yaitu selama 20 menit. Selanjutnya mereka menuju balai desa, yang kira-kira itu selama 5 menit. Selanjutnya penyuluh baru memulai penyuluhannya. Di 5 menit pertama yaitu ada salam pembuka dan ice breaking. Selanjutnya penyampaian materi oleh penyuluh sekitar 25 menit. Selanjutnya diskusi sekitar 15 menit. Dan penutupan kegiatan penyuluhan selama sekitar 10 menit, yang disitu biasanya terdapat kesan dan pesan dan sebagainya. Dan mereka kembali menuju desa yang kurang lebih waktunya 150 menit. Dan ini dia contoh sinopsis kegiatan penyuluhan tersebut. Karena saya akan menjelaskan mengenai benih unggul bersertifikat, maka di sini saya akan menuliskan tentang apa sih benih unggul bersertifikat tersebut, dan contoh-contohnya di sini saya tuangkan ke dalam sinopsis. Yang dapat kita lihat sendiri, terdapat 2 bagian, yaitu pendahuluan dan bagian mengenai penjelasan benih unggul bersertifikat tersebut. Selanjutnya ini adalah bagian paling akhir dari materi ini, yaitu media penyuluhan dalam kegiatan tersebut, di mana media penyuluhan ini sebenarnya sudah tersirat dari sejak kita menentukan metode kegiatan tersebut. Jadi kan karena metode kegiatan tersebut adalah karya wisata dan ceramah, jadi di sini saya menggunakan media penyuluhannya benda sesungguhnya dan slide PowerPoint. Di mana benda sesungguhnya yaitu ketika kita melakukan karya wisata, di mana petani dapat melihat langsung bagaimana sih contoh benih unggul padi bersertifikat tersebut. Dan juga pada slide PPT ini ketika kita melakukan sesi ceramah, disitulah kita menggunakan media penyuluhan berupa slide PowerPoint. Dan kalau kita membahas mengenai kelebihan dari pemilihan media tersebut, kalau dari sisi benda sesungguhnya itu lebih mudah dipahami. Mengapa? Karena penerimaan informasinya dapat menggunakan seluruh indera. Dan kalau dari segi PPT slide PowerPoint, yaitu mudah untuk dibuat dan lebih ekonomis. Sedangkan kalau kita membahas tentang kelemahannya, yaitu kalau kita menggunakan benda sesungguhnya seperti tadi kan menggunakan karya wisata, itu biasanya membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan kita hanya membuat slide PowerPoint, dimana kalau slide PowerPoint ini kan murah, tinggal kita buat di laptop dan menggunakan proyektor sudah selesai. Jadi itulah kelemahan media tersebut. Dan akhirnya terima kasih, semoga penjelasan saya tersebut mudah untuk dimengerti dan dipahami. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.